Tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 3 bagian ke-15 tentang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Maimunah binti Haris, istri ke-11. Maimunah keturunan kabilah Qais Ailan yang bertemu nasabnya dengan Nabi pada Mudor. Jauh sebelum Quraisy, hampir semua saudaranya perempuan yang seibu bapak menikah dengan bangsawan-bangsawan Quraisy terkemuka. Kakak Maimunah yang bergelar Ummul Fadl adalah istri Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Lubabah, adiknya, menikah dengan Walid bin Mughirah, ibu Khalid bin Walid. Asma, istri Ubayyu bin Khalal. Izzat adalah istri Ziyad bin Abdullah al-Hilali. Saudara perempuan Maimunah yang seibu bersama Asma binti Umais adalah istri Ja'far bin Abi Thalib. Dari dialah Ja'far beroleh Abdullah bin Ja'far, Aun bin Ja'far, dan Muhammad bin Ja'far. Setelah Ja'far bin Abi Thalib beroleh syahidnya di perang Mu'tah, Asma diperistri oleh Ali bin Abi Thalib. Dari dia diperoleh anaknya Yahya bin Ali, Salma bin Umais, bekas istri Hamzah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi dia ialah ketika beliau selesai mengerjakan Umratul Qadha tahun ke-7. Diutusnya Ja'far bin Abi Thalib melamar Maimunah. Lalu diurus hal itu sampai selesai oleh Abbas bin Abdul Muthalib yang waktu itu masih berada di Mekah. Selesai mengerjakan umroh, beliau mulanya hendak merayakan pernikahannya di Mekah dengan menjamu ketua-ketua Quraisy, tetapi mereka tidak mau. Bahkan menyuruh Rasulullah lekas berangkat meninggalkan Mekah, sebab janji hanya 3 hari. Pada tempat bernama Syarif di luar kota Mekah, beliau mengadakan jamuan walimah pernikahan itu, dan di sanalah mereka mulai serumah dalam perjalanan pulang ke Madinah. Usia Maimunah waktu itu telah lebih dari 30 tahun. Pernikahan Rasulullah dengan dia membawa kesan yang baik sekali dalam hubungan kekeluargaan, sebab banyak antara kemenakannya yang mahram bagi dia. Leluasa bertemu dengan dia setelah berkumpul semua di Madinah, yaitu Ibnu Abbas, Khalid bin Walid, anak-anak Ja'far. Menurut keterangan Syekh Abu Muhammad Ad-Dimyati, beliau meninggal pada tahun 51 Hijriah dalam usia 80 tahun. Yang amat mengharukan dari riwayat itu ialah bahwa tempat beliau meninggal ialah Syarif, tempat dimulai serumah dengan Rasulullah. Di tempat itu sekarang didirikan sebuah masjid sejarah, yaitu suatu tempat lepas dari Tan'im, hendak menjelang Wadi Fatimah dalam perjalanan kita dari Mekah sebelah kiri jalan. Itulah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 orang meninggal terdahulu daripada beliau, yaitu Khadijah yang berkubur di Mekah dan Zainab binti Huzaimah bin Al-Haris meninggal 8 bulan sesudah menikah, berkubur di Baki. Semua istri beliau berkubur di Baki, kecuali Khadijah yang berkubur di Ma'la, Mekah, dan Maimunah yang berkubur di Syarif di luar kota Mekah. Kalau kita perhatikan dengan saksama, semua pernikahan ini selain dari Khadijah adalah berhubungan dengan urusan perjuangan belaka. Beliau menikah dengan Aisyah semasa Aisyah lagi kecil, usia 7 tahun, baru bergaul ketika dia berusia 9 tahun, dan Rasul wafat ketika Aisyah berusia 19 tahun. Lain tidak adalah karena memperteguh hubungan dengan pembantunya yang utama, yaitu Abu Bakar. Kemudian beliau menikah lagi dengan Hafsah, malahan pernah rujuk setelah diceraikan karena hendak memperkuat hubungan dengan Umar bin Khattab, ayahnya. Dengan demikian, keempat orang penting yang mengelilinginya,
yaitu Abu Bakar dan Umar telah dijadikan mertua. Utsman dan Ali dijadikan menantu. Pernikahan beliau dengan Saudah, dengan Ummi Salamah dan Ummi Habibah bin Abu Sufyan adalah karena membela semata-mata kepada perempuan-perempuan itu dan karena menghargai perjuangan mereka. Saudah ketika dinikahinya sudah hampir seusia dengan Khadijah. Pernikahan dengan Juwairiyah binti Al-Haris adalah dalam siasat peperangan, yaitu menaklukkan dengan jalan damai sesudah Bani Mustalik dikalahkan. Pernikahan dengan Raihanah dari Bani Quraisyah dan Sofia dari Bani Nazir ada sebagai lanjutan yang wajar dari kemenangan beliau menghadapi Bani Quraisyah dan Bani Nazir. Pernikahan dengan Maimunah adalah memperkuat jaringan kekeluargaan. Pernikahan dengan Zainab, janda Zaid adalah dalam rangka menghapuskan kebiasaan anak angkat. Hanya rasa hati yang terlebih dahulu telah didinding oleh kebencian, yaitu dari musuh-musuh Islam yang akan menuduh bahwa sekian pernikahan itu adalah karena hawa nafsu dan kemewahan atau karena syahwat Rasul. Adapun bagi orang yang sudi menyelidiki dengan saksama kehidupan beliau dalam rumah tangganya, tidaklah mungkin akan timbul syakwa sangka yang demikian. Kehidupan beliau dengan istri yang sampai 9 dekat wafat itu tidaklah dapat diserupakan dengan kehidupan sultan-sultan dalam cerita 1001 malam yang terkenal, yaitu bersenang-senang dengan harim yang dipenuhi oleh penghulu-penghulu berpuluh-puluh gundik dan urusan pemerintahan diserahkan kepada wazir-wazir. 10 tahun Rasulullah SAW berjuang di Madinah, menghadapi musuh-musuhnya, menyerang keluar kota atau mempertahankan kota, memimpin peperangan-peperangan besar sebagaimana Badar, Uhud, Khandaq, perdamaian Hudaybiyah, dan memimpin sendiri perang besar di Tabuk. Memimpin sendiri pula menaklukkan Mekah, peperangan Hunain, dan pengepungan kota Taif. Kalau pulang ke Madinah, istri-istrinya menceritakan kehidupan beliau waktu senggang dari perang, sampai tegang semutan kakinya lantaran lamanya sholat malam. Bukanlah orang yang seperti demikian yang akan menghabiskan waktunya bersenang-senang dikelilingi 9 istri. Ditilik pula antara istrinya itu hanya seorang yang dinikahinya dalam keadaan anak darah, yaitu Aisyah. Nikah gantung dalam usia Aisyah 7 tahun. Baru serumah setelah usianya 9 tahun. Dan Rasul wafat ketika Aisyah berusia 19 tahun. Maka dapatlah disimpulkan bahwa Aisyah ketika itu masih kanak-kanak. Aisyah menceritakan bahwa pernah sebulan lamanya dapurnya tidak berasap. Meskipun beliau berhak 1/5 dari harta rampasan perang, tetapi hanya nama saja untuk beliau. Dipilihnya saja agak seekor kuda atau sebilah pedang, lalu yang lain diserahkannya kepada fakir miskin dan kaum kerabat yang melarat. Sehingga Umar bin Khattab pernah menangis di rumah beliau karena pada saat beliau sampai di puncak kekuasaan dan kebesaran itu, seluruh tanah Arab telah takluk, tetapi keadaan dalam rumah tangga beliau tetap tidak berubah. Malahan dalam surah Al-Ahzab pernah diceritakan bahwa semua istri itu pernah meminta perhiasan dunia karena selama ini hidup hanya melarat saja. Akan tetapi mereka disuruh memilih Allah dan Rasulnya yang mereka pentingkan, ataukah dunia dengan serba perhiasannya. Akhirnya semua istri itu memilih biar hidup dengan kekayaan iman daripada hidup dengan perhiasan dunia. Pandangan beliau tentang kehidupan dunia ini telah pernah beliau katakan, Mali wali dunya innama anna karojulin qala tahta syajaratin faroha watarokaha. Apakah artinya bagiku dunia ini? Aku di dunia